Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita akan sedikit melihat kembali tentang pernikahan Katolik. Pernikahan Katolik itu sebenarnya seperti apa sih? Dan pernikahan Katolik memiliki 3 karakter dasar. 3 karakter dasar. Yang pertama itu 1 suami, 1 istri. 1 laki-laki, 1 perempuan. Bahasa kerennya monogami, ya, monogami, monos 1, gami istri atau suami. Tidak ada yang lain. Karakter kedua, ada yang tahu? Iya, karakter kedua tidak terceraikan sampai kematian memisahkan. Dan karakter ketiga adalah yang disebut sebagai terbuka pada kehidupan. Dalam artian terbuka untuk memiliki anak. Tapi bukan hanya sekedar produksi anak terus-terusan ya, seperti kelinci tiap bulan ya produksi anak, bukan ya. Tapi memiliki anak dan mendidiknya. Jadi ada elemen pendidikan. Karena memang tugas orang tua tidak hanya mendidik secara intelektual, tidak hanya mendidik secara karakter, tapi juga moral dan lebih penting lagi secara iman. Membawa anak-anak kepada Tuhan. Oke, 3 karakter dasar ya harus hafal. Nanti Romo Bayu tanya, kalau nggak bisa nggak dapat pisah. Ya, apa saja? Monogami, tidak terceraikan dan terbuka pada kehidupan. Hafal ya. Nah, kalau kita lihat masyarakat kita maupun masyarakat kebudayaan di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain, itu biasanya mengkritisi pernikahan Katolik, mengkritisi gereja Katolik dan menyebut gereja Katolik itu kolot. Menyebut gereja Katolik itu kaku, old fashion. Zaman sekarang cerai itu biasa. Zaman sekarang trennya lagi child free. Tahu child free ya? Menikah tapi tidak mau punya anak. Masa gereja bilang tidak boleh cerai? Bagaimana pasangan yang tidak cocok kemudian dalam tanda petik tidak bahagia? Masa harus bersatu terus? Bagaimana dengan suami atau istri yang sudah pindah ke lain hati? Masa tetap disatukan? Dan oleh karena itu gereja sering dicap sebagai institusi, sebagai lembaga, sebagai komunitas yang sangat kolot, anti mainstream. Namun teman-teman sekalian, sebenarnya yang namanya perceraian, yang namanya perzinahan, yang namanya anti dengan kehadiran anak, itu bukan hal baru. Dan bahkan lebih tua dari Yesus dan gereja yang didirikan. Cerai, kekerasan rumah tangga, anti memiliki anak itu sudah ada sejak awal manusia ada. Jadi yang lebih tua, yang lebih kolot sebenarnya adalah dosa. Bukan ajaran Yesus, bukan ajaran gereja. Yang membuat pernikahan tidak bahagia ya dosa. Bukan ajaran Yesus atau ajaran gereja yang terlihat kaku. Sebenarnya sangat simpel sih. Sangat-sangat simpel. Dan ini yang menjadi terobosan atau menjadi sebuah hal yang sangat revolusioner dan radikal dari ajaran Yesus. Kita kembali kepada Injil ya. Waktu itu pada zamannya Tuhan Yesus, perceraian itu suatu hal yang biasa juga terjadi bahkan di komunitas Yahudi. Karena memang ya ada hukumnya. Musa mengizinkan itu terjadi.
Yang menjadi perdebatan hangat bagi ahli Taurat maupun kaum Farisi ini adalah apa yang bisa menjadi fondasi atau alasan bercerai. Ada kaum yang konservatif, tapi juga ada aliran yang liberal. Kaum konservatif bilang boleh cerai hanya kalau ada masalah serius. Kalau ada permasalahan dan dosa serius, seperti kalau pasangannya tidak setia baru boleh cerai. Tapi juga ada alasan liberal, kelompok liberal yang mengatakan cerai itu bebas. Alasan apapun boleh. Kalau istri pagi-pagi terlihat tidak cantik lagi, boleh cerai. Kalau istri masak nasi terus gosong, boleh cerai. Jadi ini yang menjadi perdebatan waktu itu. Dan sepertinya kaum Farisi pengen tahu Yesus posisinya di mana? Di konservatif kah atau di liberal kah? Ya, atau di tengah-tengah di mana gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban yang mengejutkan. Sebuah jawaban radikal bahwa cerai itu sebenarnya bukan rencana Allah. Loh, lalu kenapa Musa memberi izin? Perhatikan, kata yang digunakan adalah memberikan izin. Hanya mengizinkan, bukan rencana awal. Kenapa mengizinkan diterangkan oleh Yesus? Ini karena hati kalian keras, hati kalian tegar, ini karena dosa kalian. Susah diatur. Akhirnya Musa pun ya sudah, okelah kasih aja cerai. Daripada nanti banyak masalah. Tapi itu bukan rencana, ya, rencana Allah di awal. Makanya jawaban Yesus itu adalah jawaban radikal. Kata radikal tahu artinya? Ya, kadang-kadang kalau kita dengar kata radikal, konotasi yang ada itu menyeramkan, ya, kaum radikal, ya. Tapi kata radikal itu dari kata radix, ya, Latin, akar. Jadi bagaimana Yesus kembali ke akar, kembali ke asalnya. Dan bagi Allah, pernikahan itu ya satu wanita, satu pria dan tidak terceraikan. Yesus bahkan mengutip, ya, Kejadian bahwa laki-laki akan meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu apa? Satu tubuh. Jadi persatuan antara pria dan wanita itu bukan hanya kontak, ya, bukan hanya kontrak kerja, di mana ada klausul-klausul yang mengatakan kontraknya hanya sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun boleh diperpanjang atau cari yang lain. Ada klausul perubahan, ya. Kalau barangnya jelek boleh dikembalikan, ya. Romo, istri saya ternyata setelah menikah, ya, tidurnya mendengkur keras sekali, ya. Boleh dikembalikan nggak ke bapaknya? Ya. Nggak ada. Karena bukan kontrak. Yang dikatakan Yesus adalah menjadi satu tubuh. Kalau tubuh diamputasi, satunya mati atau dua-duanya mati. Tangan diamputasi, ya tangannya mati. Kepala diamputasi, semuanya mati. Itu yang terjadi saat perceraian. Kalau nggak istrinya mati, suaminya mati perlahan-lahan, ya, hidupnya kacau, atau dua-duanya menjadi kacau balau. Itu rencana Tuhan. Lalu kenapa sih Tuhan ini kok merencanakan demikian, ya? Kenapa Tuhan merencanakan pernikahan yang monogami dan tidak terceraikan? Padahal ini susah. Padahal ini kadang-kadang sangat sulit untuk dicapai. Karena hanya dalam konteks seperti inilah manusia, pria dan wanita menemukan kebahagiaan sejati mereka. Wah, masa sih Romo? Kita kembali ke kitab Kejadian, ya, kita kembali ke kitab Kejadian. Tuhan menciptakan dunia, ya, dan setiap kali Dia menciptakan dunia selalu bilang, ini baik, ya, ini baik, ini sangat baik.
Tapi ada satu momen di dalam kisah penciptaan Tuhan bilang ini tidak baik. Momen apa? Waktu dia melihat Adam sendirian. Dia melihat Adam sendirian dan lihat Tuhan menyatakan ini tidak baik. Dalam artian ada yang kurang, tidak sempurna. Lalu Tuhan melakukan apa? Dia bawa semua hewan ke hadapan Adam. Oke Adam, kamu beri nama, kamu pilih mana yang cocok buat kamu. Ini ada anjing pudel, mau nggak? Ini ada kucing Persia, mau nggak? Mahal ya kucing Persia. Ini ada macan tutul, waduh, ada gajah ya. Tidak ada satupun yang cocok. Kenapa? Karena memang tidak sederajat. Dan ini cerita simbol yang sangat dalam. Bahwa tidak ada hal-hal di dunia ini yang tidak sederajat dengan manusia yang dapat memenuhi kebutuhan kebahagiaan manusia. Itu bahasa simbolis yang menyatakan uang, harta, tahta, kekayaan, popularitas, mobil, rumah, gelar. Ini tidak bisa memenuhi kebahagiaan sejati manusia. Dan Tuhan tahu itu, ya. Makanya dia buat Adam tertidur. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ngambil apa? Dia melakukan operasi, ya. Bedah, diambil tulang rusuk, ya. Iya. Jadi Tuhan itu seperti dokter bedah waktu itu. Dan ada wanita. Tahu nggak kenapa diambil dari tulang rusuk atau dari samping? Ya, di sini nggak ada suster ya. Kalau ada suster saya tanya susternya. Jawabannya sederhana, karena rekan yang sepadan. Kalau Tuhan ciptakan wanita dari tulang kaki, ya diinjak-injak, dimanipulasi. Tidak beda dengan binatang yang dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Menjadi rekan yang sepadan. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Disinilah pria meninggalkan rumahnya dan bersatu dengan istrinya. Ini adalah juga bahasa simbolis di mana pria memberikan dirinya seutuhnya kepada sang istri, begitu juga sang istri memberikan seluruh secara total di dalam kasih kepada suaminya. Menjadi satu tubuh, menjadi satu kesempurnaan. Kalau teman-teman perhatikan ya, kisah penciptaan akhirnya di mana? Ya di sini. Tuhan menciptakan dunia, puncaknya di mana? Di persatuan antara pria dan wanita. Itu indahnya pernikahan. Karena ini adalah puncak dari penciptaan Tuhan. Luar biasa. Romo susah. Romo gak mudah. Romo kayaknya almost impossible ya. Too good to be true ya. Ya memang, tapi inilah yang membuat kita menjadi dewasa. Hanya dengan dalam konteks pernikahan yang monogami dan juga yang tidak terceraikan, pria akan dipaksa, bukan dipaksa, didorong untuk memberikan seutuhnya kepada istrinya. Contoh ya, sebelum menikah, pria kalau single itu ya mau apa aja terserah. Ini waktu saya, ini uang saya mau habiskan dengan teman-teman saya, ya saya bebas. Saya mau pergi dengan teman-teman saya nonton bola di kafe, nonton Liga Inggris, Manchester United, atau malam ini Liverpool lawan Manchester City ya. Bebas. Uang gua ya, waktu-waktu gua. Tapi setelah menikah nggak bisa. Dia dipaksa, bukan dipaksa, tapi didorong untuk memberikan waktunya, tenaganya kepada keluarga. Dia bertumbuh kembang menjadi seorang yang menjaga keluarga, yang menjadi penyedia bagi keluarga, yang menjadi pemimpin bagi keluarga, menjadi lebih dewasa. Perempuan juga sama, waktu single ya terserah, bebas.
Uang saya dari hasil kerja saya ya. Mau saya habiskan untuk apapun ya terserah. Buat beli baju baru, sepatu baru ya, tas baru ya suka-suka saya. Beli baju harus beda dengan ke kantor ya. Ada baju khusus ke kantor, baju khusus untuk kafe, baju khusus untuk ketemu teman A, teman B, teman C ya. Baju khusus untuk ke mall ya, baju khusus untuk tidur, baju khusus untuk ya apa lagi ya. Sampai ada sayapnya segala macam ya. Ini waktu saya terserah, saya mau ngejar-ngejar BTS ya terserah saya. Waktu saya kok. Waktu saya mau habiskan untuk melihat update dari anggota members BTS ya. Hari ini kira-kira Jungkook pakai warna rambut apa ya? Hari ini kira-kira si Kim Simin pakai lipstick warna apa? Waduh, ya terserah saya. Ya. Bahkan pernak-pernik BTS dikejar ya, menghabiskan ya uang saya. Tapi nggak bisa kalau sudah married. Bagaimana tenaga, uang, ya segala macam untuk keluarga. Dan saat inilah momen penting di mana wanita menjadi lebih dewasa, menjadi seorang yang mencintai lebih dalam, yang menjadi seorang yang merawat dengan sepenuh hati. Hanya dengan memberi diri, seorang itu bisa keluar dari kenyamanan-kenyamanan kecilnya dan menjadi lebih besar lagi. Enggak mudah, tapi bukan berarti tidak mustahil. Bukan berarti mustahil. Kenapa? Karena ini rencana Tuhan. Ya, Tuhan yang memanggil kita dalam hidup pernikahan adalah Tuhan juga yang menopang dengan rahmat-Nya. Dan dengan kasih karunia rahmat Tuhan, bahkan cobaan dan kesulitan dalam pernikahan dapat berubah menjadi kesempatan kasih dan pertumbuhan. Teman-teman, jangan takut untuk menjadi suami dan istri Katolik. Amin. Luar biasa. 65 tahun perkawinan, sehat lahir dan batin. Lalu saya tanya, rahasianya apa? Bapaknya menjawab dengan lantang, doa Bapak Uskup. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan percaya dengan Tuhan, pikiran tidak akan lupa dan hati akan tertuju kepada Allah. Sehingga selama itu kita bisa mengalami hidup bahagia. Kekuatan dari Allah. Sementara itu pada hari misa perkawinan sedunia, pernah saya bertanya pada banyak sekali pasangan yang perkawinannya lebih dari 40 tahun, yang tertua adalah 58 tahun perkawinan. Jadi karena bisa berjalan. Saya bertemu dengan beberapa orang, saya tanya, yang 55 tahun perkawinan. Opa, kenapa Opa ini bisa bertahan setia 55 tahun perkawinan? Opa, apa rahasianya? Opanya diam saja. Opanya langsung menjawab, Bapak Uskup, kami bisa bertahan 55 tahun perkawinan karena apa? Setiap hari kami bertengkar. Kenapa kok bisa bertengkar, bisa bertahan 50 tahun ini? Karena kami sederajat. Karena kalau tidak sederajat, yang satu tertekan, tidak ada pertengkaran, tapi stres luar biasa. Kami bertengkar luar biasa. Setuju Pak? Setuju. Dia ketawa, setuju ini dia. Ya. Untuk menang, saya bilang, ya itu satu pendapat. Ya. Yang tadi doa, yang satu bertengkar. Ya. Yang kedua, ada benarnya kita bisa bertahan kalau menganggap pasangan hidup saya itu satu derajat. Ya. Sederajat. Maka Tuhan berkata di dalam kisah penciptaan, aku akan memberikan teman yang sepadan. Ia tidak lebih rendah dari saya, ia tidak lebih tinggi dari saya, tetapi orang yang bisa sepadan diajak berbicara bersama.
orang yang bisa menentukan bersama tentang masa depan keluarga, maka bisa hidup bersama-sama. Berkaitan dengan perkawinan Katolik, kitab suci memberi pesan yang luar biasa yang diulangi oleh Yesus dalam kitab Kejadian, diulangi Yesus dalam Matius 19:56. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, yang merupakan lambang dari satu roh, satu jiwa. Demikianlah mereka bukan lagi dua, ternyata hanya dua, tetapi melainkan satu. Karena yang dimaksud adalah satu roh, satu pikiran, satu perasaan, sehati, sejiwa. Keluarga yang sehati sejiwa inilah keluarga yang dapat bertahan. Maka kemudian sabda berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka tidak mungkin orang yang sehati, sejiwa, seperasaan akan berpisah. Di balik sabda itu, perkawinan mengundang pasutri untuk sehati, sejiwa, sehati dan seperasaan, di mana masing-masing mencurahkan hati, budi, dan energinya untuk kesejahteraan bersama, hingga materi pun digunakan untuk kebahagiaan keluarga. Kesatuan ini mengandaikan pasutri untuk bisa segelombang mengenal satu sama lain. Kalau di dalam radio zaman dulu, ya, itu kan diputar ya, tapi sekarang kan digital, tinggal dipencet. Maka di mobil itu kan cari gelombang tinggal dipencet. Dulu kan diputar, cari sampai yang suaranya. Kalau suaranya kan belum fine tuning kan disebutnya, fine tuning supaya sama. Dan demikian kan kita juga harus fine tuning. Suami istri akan fine tuning satu sama lain, maka bisa searah, bisa satu rasa. Dalam satu rekoleksi pernah 25 tahun lebih yang lalu, ya, saya mengadakan rekoleksi dengan para pasutri. Dan dalam rekoleksi itu keluarga pasutri itu ada satu permainan, apakah suami istri saling mengenal satu sama lain setelah sekian lama menikah. Nah, ibu bapak yang paling senior di sini berapa tahun perkawinan? Ada yang 50? Ibu Esther ya? Ya, Ibu Esther berapa tahun? 56. Luar biasa. Coba 56 masih lari ke sana kemari. Ya, luar biasa ya, dengan Alek ya, luar biasa ya. Karena apa? Ini contoh ya, hidup di dalam Tuhan. Nah, maka pada waktu itu mudah-mudahan ya kita saling mengenal, saudara-saudari. Pada waktu itu saya membuat permainan. Istri-istri diminta duduk, ditutup dengan tirai kayu. Ya, ditutup dengan tirai kayu. Suami lalu yang kelihatan apa? Kakinya. Kaki. Semua harus dilepaskan sepatu kaki. Para suami disuruh mencari mana kaki istrinya. Jadi semua harus dapat satu, tidak boleh dua. Jadi dia mulai cari. Ada yang langsung dapat, pegang. Pokoknya sudah dapat, pegang. Nggak boleh dilepas. Yang lain ada yang mencari-cari. Istri saya kakinya yang mana? Kalian beritahu kaki ibu. Harus khusus perkawinan lagi, Pak. Lalu kan saya cari. Tapi semua cari setelah dapat semua. Pegang semua. Ya. Sekarang siap-siap buka, begitu buka ada yang teriak karena istri orang lain dipegang. Saudara, kadang-kadang fisik pun kita tidak mengenal, apalagi apa yang ada di dalam batin kita, hati kita. Jauh lebih dari mana. Maka di balik hati dan budi manusia yang sulit dipahami, itu ada suatu misteri. Ya, kalau kita bicara misteri dengan iman, misteri adalah sesuatu yang belum jelas, bahkan tidak dapat kita ketahui secara penuh. Manusia saja tidak kenal, apalagi kita tentang misteri Allah. Bagaimana kita bisa mengenal misteri iman?
Misteri iman adalah kisah kasih Allah pada manusia melalui Yesus Kristus. Dalam anamnesa yang kelima itu, imam menyatakan agungkanlah misteri iman kita. Dan kita umat menjawab, Tuhan engkau telah wafat, Tuhan sekarang kau hidup, Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Bagaimana kita menghadapi misteri iman ini? Tidak mungkin kita memahami kalau kita tidak memahami kedalaman iman ini dengan bantuan Roh Kudus. Maka menjelang hari Pentakosta ini kita memohon di gereja-gereja, mohon datangnya Roh Kudus. Yang diminta kepada kita adalah roh pengertian, supaya kita mengerti dan memahami misteri iman yang dipercayakan. Demikianlah juga perkawinan itu adalah suatu misteri bagi kita, bagi saudara-saudara. Misteri untuk memahami, karena dalam setiap perkawinan Katolik itu disebut sebagai sakramen. Dan yang menariknya dalam perkawinan Katolik, yang menjadi imam sesungguhnya adalah saudara-saudara, pasutri itu yang saling memutuskan. Maka imam disebut meneguhkan perkawinan. Dan para suami istri itu adalah saling memberikan sakramen. Mereka adalah imam masing-masing. Untuk itulah diperlukan kekudusan. Sebagaimana seorang imam itu adalah kudus, maka para suami istri yang mengambil bagian dalam sakramen pernikahan juga diundang untuk kudus. Roh Kudus inilah yang membuat kita mampu hidup sesuai dengan ajaran dan pengakuan iman. Kita makin mengerti dengan roh pengertian apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kita makin mampu menjalankan apa yang Tuhan nyatakan sebagai ajaran-ajaran. Maka melalui karunia roh pengertian, Allah menerangi budi kita hingga kita mampu memahami dan mempercaya dengan hati yang tulus. Bersama dengan roh hikmat, roh pengertian mengantar kita juga yang lebih penting sekarang fine tuning dengan Allah sendiri. Bagaimana kita menyatukan gelombang kita dengan gelombang Allah hingga kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lihat saja Petrus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Ketika berlawanan dengan kehendak Yesus, Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Fine tuning menyamakan satu gelombang adalah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu, yang berarti lebih sulit menembak hati dan budi atau mengetahui perasaan dan pikiran seseorang daripada mengetahui dan mengukur dalamnya laut. Apalagi mengetahui suami istri. Saudara-saudara sudah menikah 32 tahun, ya. Bagaimana memahami perasaan dan hati sang pasangan hidup ini? Saya pernah memberi contoh, ya. Pernah memberi contoh dalam suatu khotbah. Mungkin saudara pernah mendengar dari saya. Ada seorang penumpang yang baru saja pertama naik pesawat. Dia senang sekali saat naik pesawat. Tempat duduknya nyaman, tidak seperti naik bis dari Sumatera, Jakarta biasa naik bis. Ini dapat naik pesawat dari Medan. Pesawat Garuda, luar biasa. Dia duduk, enak sekali. Langsung dia duduk. Tidak lihat tiket dulu, dia duduk di bisnis kelas. Walau tiketnya ekonomi. Dia bilang di naik bis saja kan siapa duluan dapat, ya, maka dia juga dapat duluan. Lalu tidak lama kemudian datang seorang bapak yang memiliki tempat nomor duduk itu. Dia bertanya, "Pak, duduk nomor berapa?" Tanya-tanya, banyak yang kosong, cari sendiri. Pusing daripada ribut, ya. Lalu dia memanggil pramugari. Lalu bicara dengan pramugari, atau pramugari bilang, "Mohon maaf Pak, Bapak nomor berapa?" Lalu dia tanya nomor apa? "Nomor tempat duduk." Tanya apa lagi? Tempat duduk. Dia bilang, lalu tanya, "Ibu ini siapa?"
Saya pramugari. Pramugari itu apa? Pramugari itu pelayan. Pelayan apa? Ya seperti di rumah tangga. Pegawai rumah tangga aja mau ngatur-ngatur, itu sendiri pekerjaan di sana. Ya. Pusing gitu. Dia ambil pikir, panggil pilot dipanggil. Gitu tanda. Mohon maaf Pak, Bapak nomor berapa? Dulu. Ini Bapak siapa lagi? Saya pilot. Pilot itu apa? Ya, seperti supir, urus setir ke sana, jangan urus penumpang. Tidak bisa memindahkan orang ini. Ya. Sampai akhirnya ada seorang yang dia dengar terus pembicaraan sambil ketawa-ketawain, lalu dia dekati, dia bisik-bisik. Selesai bisik-bisik, dia bilang, nah, baru saya ngerti jelas. Lalu dia pindah ke belakang. Lalu bertanya, kamu bertanya, kenapa Bapak bisa begitu? Kami saja susah memindahkan orang ini. Saya tanya, Bapak dari Medan mau pergi kemana? Ke Jakarta. Kalau Jakarta di belakang, ya ini turun di Palembang. Walaupun semuanya ke Jakarta ya, tapi itu adalah satu cara bagaimana orang mengetahui pikiran dan perasaan seseorang, sehingga kita juga dalam tindakan-tindakan harus tahu apa yang dipikirkan apa yang. Saudara-saudara yang terkasih, para murid merasa heran bahwa mereka tiba-tiba menjadi mengerti secara gamblang apa yang dikatakan Yesus. Padahal biasanya Yesus berbicara melalui perumpamaan, walaupun diambil dari kisah hidup sehari-hari, tetapi mereka sulit atau tidak mengerti. Dan hari itu mereka mengerti betul hingga berseru, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Luar biasa kayak ini kata-kata Yesus Injil hari ini. Sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Saya tidak tahu Bapak yang dengan Ibu Riki suka main pantun tidak? Suka main kiasan atau terus terang? Ya. Dulu bagaimana? Main pakai kiasan atau langsung terus terang? Langsung. Langsung tembak gitu ya Pak. Itu satu cara. Jadi terus terang. Dan hari ini juga alangkah indahnya ketika suami istri juga berkata, engkau sekarang berkata-kata terus terang dan tidak memakai kiasan. Para murid merasa bahagia ketika Yesus berterus terang kepada mereka, tidak lagi menggunakan perumpamaan tentang jalan hidupnya. Mereka tidak protes, minta penjelasan lebih. Mereka tidak bertanya lagi, karena apa? Rupanya Yesus dengan murid-muridnya makin lama-lama dengan karunia Roh Kudus makin fine tuning, menyatukan gelombang yang sama. Maka para murid berkata, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Para murid sudah mulai satu gelombang dengan Yesus. Pikiran manusianya telah hadir, melebur, bersatu dengan rencana dan kehendak ilahi bahwa Yesus adalah Putra Allah. Itulah karya roh pengertian yang dayanya sudah dialami oleh para rasul. Saudara-saudara yang terkasih, kita mohon pada Allah juga supaya roh pengertian ada pada kita, suami istri dalam kaitannya. Para suami istri pernah berjanji satu sama lain untuk mencintai seumur hidup dan maunya memang mencintai. Tidak pernah ada orang mau menyakiti. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar, ya, karena lama-lama menjadi biasa, dulu sopan-sopan, dulu kasih-kasih, lama-lama, ya, kadang-kadang mulai. Mungkin maksudnya tidak menyakiti, tapi kadang-kadang terasa menyakiti. Saya pernah juga memberi contoh, ini coba mendengar. Seorang istri berkata kepada suaminya, Pak, minta uang tambahan. Untuk apa uang tambahan? Kan udah banyak. Tidak Pak, ini ada ekstra. Ada joyful. Oh, joyful. Kenapa? Pakai uang tambahan segala. Bayar Pak, bayar. Kenapa? Joyful run segala.
Iya, kalau nggak fun walk, apa gitu? Jalan sehat. Untuk apa jalan sehat? Biar langsing, Pak. Langsing nggak usah. Gajah aja tiap hari jalan langsing. Mungkin omongan begitu ya sehari-hari, tapi bisa membuat sakit hati tanpa maksud dari sang suami untuk membuat sakit hati. Ya sudah Pak, kalau nggak mau belajar, nggak boleh jalan, saya mau belajar berenang saja. Loh, berenang lagi sudah umur segini. Untuk apa? Ya kan bilang tadi, biar langsing, biar papa tetap setia sama saya. Nggak usah langsing. Dia tuh lumba-lumba aja, tiap hari berenang begitu, nggak langsing. Sakit hati lagi kan? Bapak pernah ke istri tidak ya? Tidak. Akhirnya ya sudah, kata istri, kalau begitu saya ke pasar saja. Nah, itu lebih berguna ke pasar daripada jalan-jalan ataupun berenang. Ya udah ke pasar. Kalau mama ke pasar, papa titip apa? Titip buah. Untuk apa buah? Buah-buahan bagus untuk menghilangkan racun-racun tubuh sehingga wajah papa menjadi lebih bagus. Nggak usah, monyet aja tiap hari makan buah, wajahnya tidak berubah, begitu terus. Sakit hati lagi. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang membuat sakit hati. Karena apa? Belum sungguh satu gelombang. Mari kita mohon dari Roh Kudus, ya, roh pengertian, supaya suami istri saling memahami, saling mengerti, dan lebih-lebih memahami misteri perkawinan yang adalah menghadirkan kasih Allah satu sama lain. Sakramen, artinya sakramen, tanda kehadiran Allah yang nyata. Hidup ini sekali saja, maka mudah-mudahan mari kita fine tuning suami istri kepada kehendak Allah, sehingga sungguh ketika kita hidup memuliakan Allah, ketika kita mati juga memuliakan Allah, di mana kita dipuji dan disambut oleh banyak orang sebagai orang-orang yang sungguh menghadirkan. Saudara-saudari, agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, Daud pun berkata dalam Mazmur 119:34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Untuk dapat hidup harmoni sebagai suami istri, pasangan harus menyemakan gelombang di bawah bimbingan Roh Kudus, agar dapat mengenal satu sama lain sebagai wujud kasih yang telah diucapkan. Tidak ada pasangan yang sempurna dalam hidup. Maka kebiasaan-kebiasaan baik, ucapan-ucapan baik harus selalu diucapkan. Saya beberapa kali menasihati kepada pasangan yang menikah untuk membudayakan budaya satu. Kalau ada sesuatu, ucapkanlah terima kasih kepada pasangan. Thank you. Kalau ada sesuatu yang kurang dan salah, selalu berkata maaf. I'm sorry. Kalau ternyata ada sesuatu yang luar biasa dalam keluarga, berkata God bless you. Kalau ada sesuatu dalam perjalanan hidup, selalu berkata let's do it together. Mari kita lakukan bersama. Maka pasangan menjadi tanda kemuliaan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan Ibu ini sungguh menjadi tanda kebaikan Allah. Nama Allah dimuliakan, banyak orang mengambil berkat, dan Bapak dan Ibu juga